Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Reja. Saya di sini ingin menampilkan tentang topologi yang saya buat dalam perancangan jaringan yang sudah di sebelumnya sudah diberikan spesifikasi bagaimana dan apa saja sih yang diperlukan untuk klien. Jadi di sebuah perusahaan itu dia memiliki 5 divisi masing-masing. Ini masing-masing divisi. Terus di masing-masing divisi itu, di divisi HRD dia perlu 14 user. Tapi di sini saya nggak bikin semua ada 14 visi. Jadi mewakilkan aja, cukup mewakilkan aja. Yang di sini sekarang 90, jadi saya mewakilkannya lumayan banyak. Di divisi marketing dia ada 28 user. Ini sekali lagi saya mewakilkan saja yang ada di sini. Terus di divisi finansial itu ada 18 user. Di divisi teknisi gangguan ada 90 user. Terus di divisi administrasi ada 20 host, ada 20 pengguna. Nah, jadi dari kebutuhan klien yang sudah saya baca itu, yang betul-betul saya perhatikan adalah rangkaian yang paling efektif dan yang akan saya gunakan bakalan gimana, terus pakai topologi apa untuk bikin rangkaian jaringannya. Jadi di kasus ini saya itu secara kasarnya dia topologinya topologi hybrid. Nih, di sini ada topologi tree, di sini ada, tapi di setiap divisi itu saya bikin jadi star saling terhubung ke satu router supaya transfer datanya lebih efisien juga kan, karena router itu dia membagi IP langsung, jadi tugas dari switchnya tidak terlalu berat karena sudah ada router terlebih dahulu. Terus nanti di sini supaya IP yang kita gunakan itu tidak terbuang, supaya penggunaannya sesuai dengan tujuannya. Jadi misal di sini ada 90 host. Di 90 host ini nanti tidak akan ada IP yang terbuang secara massal. Mungkin tetap ada yang terbuang, tapi cuma untuk memenuhi kebutuhan host. Jadi nanti dia tidak terlalu banyak yang terbuang. Nah, untuk melakukan itu di sini saya melakukan subnetting di 5 divisi ini. Jadi metode subnetting yang saya lakukan adalah VLSM. Karena menurut saya VLSM menjadi solusi subnetting yang paling tepat untuk kasus ini, karena dia beragam ya, ada yang 90, tadi ada yang 28, ada yang 20, ada yang 18. Jadi untuk VLSM-nya itu kan, dia variabel ya. Dia menyesuaikan dari jumlah host. Kita mulai dari jumlah host terbanyak, itu kan perlunya 90 di divisi gangguan dan di divisi teknisi gangguan itu dia 90. Kalau dia perlu 90, kita ingat dari jumlah oktet nomor 4 dari paling belakang, karena ini kelasnya C, dia berarti slashnya 25. Dia menyediakan berapa host? 128. Jadi mencukupi untuk 90 ini. Nah, begitu seterusnya. Kita isi yang ini slash berapa. Yang ini kita isi slash 27. 27 itu 32 kan ya? Tuh. Nah, untuk network pertama, untuk network dari jaringan, untuk network dari
yang pertama ini 90 host ini dia nanti kita umpamakan kita bakal dapat kita bakal mensubnet IP 192.168.10.0/24 ya /25 kalau yang ini. Jadi nanti untuk networknya dia mulainya dari 192.168.10.1 salah, bukan titik 1 teman-teman, titik 0/25. Nanti untuk first hostnya kita bakal dapat, untuk first host itu pasti selalu mudah. Untuk first host dia bakal ini 168.10.0. untuk first host dia pasti 1 ininya, jadi nanti dapatnya 192.168.10.1 itu untuk first host. Terus kita perlu untuk broadcast itu, untuk broadcast kita carinya dari network selanjutnya teman-teman. Network selanjutnya itu kan ini, jadi network selanjutnya itu lagi 192.168.10. di sini itu kan nanti dia 128. Nah berarti dia pasti 128 nih, pasti 128/27 tuh gitu. Nanti untuk broadcast ininya kita kurang 1, berarti 192.168.10.127. untuk last host rumusnya dari broadcast ini kita kurang 1, jadi 192.168.10.126. begitu seterusnya buat kesini. Nanti yang ini kan 27 13, nanti yang ini untuk last hostnya kita tambah 32, untuk first hostnya kita bikin berarti 129. Nah dengan cara VLSM tadi, dengan subnetting yang sudah didapat, jadi kan kita tahu tuh untuk first hostnya dia bakal dapat IP berapa, untuk last hostnya dia bakal dapat IP berapa gitu. Untuk penerapannya di sini saya contohkan, anggaplah di divisi teknisi gangguan tadi kan sudah diurutkan dari yang terbesar. Nah karena dari yang terbesar dia punya 90 host, anggaplah di sini dia last host dia dari first hostnya itu 192.168.10.1. nah dia untuk jaringan yang di sini di divisi teknisi gangguan, network dan broadcastnya sudah terbagi ya, sudah ada. Jadi networknya itu 19 seperti yang sudah dihitung 192.168.10.0, terus nanti broadcastnya 192.168.10.127. Nah kita umpamakan, anggaplah yang ini itu first host. Jadi first host dia bakal dapat IP pertama, dia bakal dapat IP first host. Terus kita anggap di sini dia nanti di subnet kan, nanti di sini ada PC ke 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 90 gitu untuk menyesuaikan jumlah hostnya. Nanti di sini last hostnya kita bisa pakai titik 90 atau titik 126 tergantung jumlah hostnya. Tapi karena di sini 90 kita bisa taruh 90. Kalau sesuai perhitungan kan last hostnya itu 126. Ini nanti penerapannya sama seperti untuk divisi-divisi yang lain. Nih, nanti di sini first hostnya seperti yang sudah dihitung. Misal di sini nanti dapatnya 192.168.10.160. First hostnya nanti last hostnya jadi 190 gitu. Itu semuanya. Nah, jadi itu tadi cara saya menentukan topologi sampai subnetting ke masing-masing divisi untuk menyesuaikan ke hostnya. Sekian video dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.